Namanya siapa? Apa? Kalau ini namanya siapa? Rafa, oke. Untuk anak-anak Indonesia, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan target ketahanan pangan agar anak-anak Indonesia di masa depan dapat memperoleh kecukupan gizi ya. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk menyaksikan langsung jurus-jurus BUMN garda terdepan untuk merealisasikan ketahanan pangan yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum berbincang dengan para pucuk pimpinan BUMN, enaknya saya main ke sawah dulu kali ya. Siapa tahu bisa ketemu sama petani milenial. Wah, ini saya lagi ada pematang sawah. Saya ada kayaknya 2 orang petani muda nih ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol deh sama mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Di situ ya? Boleh. Ya, boleh. Tempat sepatu dulu ya? Sini, Iya, iya. sini. Oke, Pak. siap, Sini, Pak. siap. Sini. Halo. Pelan. Lagi ngapain? Ini Pak, Ini bicarakan mau soal nanam. tanaman, Pak. Oke. Hai Mbak. Hai. Saya belum tahu namanya siapa ini. Iya. Saya Sika. Mbak Sika. Kenal. Ini kotor nggak apa-apa, Pak? Nggak Pak kotor, Pak, ini, Pak. di sawah. Oke Mbak Sika. Iya. Dan juga Mas Afan. Mas Mas Afan. Afan, iya. Oke, ini adalah petani-petani yang masih muda ya? Iya, Iya. masih Umurnya muda. kalau tahu Mas Afan berapa? Saya masih 28, Pak. Masih 28, Iya, Mbak? masih 28. Saya dua-dua. Tipis-tipis lah bedanya Iya, sama saya, tipis. beda setahun doang. Berapa emangnya? Oke, Mas sama Mbak, ini Iya. berarti kan petani milenial ya? Iya. Dibilangnya katanya jadi seorang petani itu susah kayaknya, bener nggak? Iya, kalau susah itu karena kita belum praktek, Pak. Kalau sudah praktek ya kita bagus, malah enak jadi petani Nikmati, itu. seru, asik Nah, kalau di itu. lapangan, Pak. Berarti Apalagi di sekarang sekolah. udah jadi orang kaya? Ya mau merintis kan, Pak. Oke. Iya dong. Gini deh, biar ada bayangannya sebetulnya bisa jadi sejahtera atau tidak dengan profesi petani gitu. Dari Mbak dulu gimana? Sejauh ini gimana? Pasti bisa, Pak. Pasti bisa? Kalau kita ngejalinnya benar, Ah. terus ada niat, benar-benar serius terjun ke lapangan, Iya. pasti bisa. Caranya gimana? Ya, ini Untuk bisa menjadi sejahtera dari profesi petani milenial. sejahtera ini kita harus tekun, Pak. Terutama itu tekun, kita tahu tanaman ini kena hama, apa kena gimana, itu kita harus menyesuaikan gitu. Jadi kita biar hasilnya panen ini melimpah dan dengan harga yang bagus itu kita Oke. bisa sejahtera, Pak. Gitu. Oke. Sejauh ini tantangannya menjadi petani milenial apa sih? Lebih di itu sih, Pak, pupuk. Ah. Kita lagi pikir-pikir buat gimana sih caranya biar nggak pakai pupuk kimia. Oke. Gitu kan. Jadi ingin menggunakan pupuk Organik, lebih ke situ. Tapi belum tahu arahnya kemana ini. Oke, tapi yang sejauh ini disupport oleh pemerintah ataupun mungkin Iya. BUMN terkait Iya, sejauh iya. ini gimana tuh? Memudahkan nggak teman-teman untuk bisa menjadi petani milenial yang sejahtera nantinya? Pasti Memudahkan mudah, sekali. Pak. Pasti mudah. Memudahkan. Kalau kita tercukupi dengan pupuk atau apa, kita mudah untuk mencari akses itu, pasti kita sejahtera. Oke. Kalau Iya, Mbak terutama kan juga mudah Oke. gitu ya. Mudah, Pak, dalam pembagian pupuknya merata ke petani. gimana? Mhm. Terus ada bantuan benih-benih, Alsintan, bibit-bibit, bibit, ya itu gitu. sangat memudahkan. Kan kita bisa mencoba hal-hal baru, ini belum ditanam, Oke. dicoba ditanam, hasilnya gimana, kan kita tahu. Siap. Teman-teman seumuran pada komentar apa sih? Begitu kalian mutus oke, saya ingin jadi petani milenial. Ya kalau komentarnya itu harus semangat. Harus semangat. Iya, harus Kalau semangat. saya banyak yang ngejek, Pak. Oke. Cewek kok cek sawah, nanti hitam gini, Kalau gini, saya itu biarin. semangat Terus. Ya udah, kita Apa yang membuat ngejalanin. kamu yakin gitu? Asik aja, Pak, kalau kita nikmatin, apalagi di sawah. Jadi Sama orang-orang. nggak peduli omongan Enggak orang lah, lain ya. enggak. Oke, pesan untuk anak-anak muda di luar sana, sebetulnya ada sih ketertarikan untuk menjadi petani milenial, tapi sejauh ini masih agak ragu. Apa yang ingin kamu sampaikan, Mas, dulu? Ya untuk saya sampaikan untuk yang masih muda-muda ini kalau memang mau terjun di petani milenial ya harus semangat, harus kita itu giat, harus nggak boleh malas-malesan. Itu kuncinya sukses, ya. Oke, Iya. itu bisa sukses dan bisa sejahtera. Iya. Kalau Iya, Mbak gimana? betul. Kalau aku sih sedikit aja, kalau buat petani sih jangan malu. Walaupun di sawah kan kelihatannya gimana gini. Sukses itu nggak harus di ruangan ber-AC, pakai seragam bagus, nggak harus. Oke. Kita di sini menanam Iya. sampai hasil panen melimpah. Udah itu buat kita sukses, itu berhasil Siap. itu, Pak. Jadi petani milenial juga bisa beli gadget-gadget terbaru iya, ya. iya. Bisa Karena dong. udah sejahtera. Tapi kita nggak bisa beli alsinannya. Oke, siap. Wah seru ya, ngobrol sama petani muda bisa dapat inspirasi dan ilmu baru.
Ya, pemirsa, kalau tadi saya sudah berbincang bersama petani milenial untuk melihat bagaimana keseruan mereka dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari sebagai petani muda. Nah, sebentar lagi saya akan berbincang bersama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero untuk kemudian menggali kira-kira bagaimana BUMN menerjemahkan program ataupun mungkin amanat dari Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan. Ikuti saya terus. Salah satu pihak yang tidak kalah penting perannya dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah produsen pupuk yang selalu siap untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk. Kita temui Direktur Utama Pupuk Indonesia Persero, Rahmat Pribadi. Baik, Pak Rahmat, jika bicara mengenai ketahanan pangan, salah satu stakeholders yang paling penting perannya adalah dan harus diutamakan adalah petani begitu ya. Yang paling mereka butuhkan pada saat masa tanam adalah keberadaan atau ketersediaan dari pupuk, apakah itu subsidi dan juga non-subsidi. Kita bahas sedikit yang subsidi dulu, Pak. Nah, sistem apa yang kemudian diterapkan sejauh ini oleh Pupuk Indonesia, tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain lah ya, untuk memastikan bahwa penyalurannya akan tepat sasaran dan betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan. Ya, jadi pertama begini, memang betul pupuk adalah salah satu komponen penting pada produktivitas pertanian, karena kontribusi pupuk pada produktivitas pertanian itu sebesar 62% dari produktivitas pertanian, sehingga memang affordability dan availability dari pupuk itu menjadi sangat penting. Kita di Pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton. Dari 14,5 juta ton itu yang alokasi pupuk subsidi adalah sebesar 9,55 juta ton. Jadi kalau ngomong kapasitas produksi dengan alokasi pupuk subsidi, kita punya jumlah yang cukup besar. Jadi kalau ngomong availability, aman. Kita sampai dengan bulan Mei itu sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton. Dari 9,55 juta ton sudah dilakukan 3 juta ton. Kemudian kita juga masih punya stok. Stok kita ini 2 juta ton. 2 juta ton itu 1,4 adalah pupuk subsidi dan 600 ribu ton adalah pupuk non-subsidi. Jadi kembali lagi saya sampaikan dari sisi produktivitas, dari sisi produksi dan stok kita cukup. Nah, pertanyaannya kan stok ini ada di mana? Nah, stok 1,4 juta ton pupuk subsidi ini tersebar di 27 ribu kios kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di kios-kios yang 27 ribu tadi, kita pastikan bahwa stoknya memang ada di sana dan bisa ditebus oleh petani yang memiliki hak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Untuk melakukan itu, kita menggunakan teknologi. Jadi kita sudah mendigitalisasi 27 ribu kios yang ada di seluruh Indonesia, sehingga setiap petani yang datang, itu dengan sangat mudah dia akan bisa tahu jatah dia berapa, atau bahasa alokasi dia ada berapa, kemudian sudah dia tebus berapa, dan masih bisa menebus berapa. Ketika ditebus oleh petani, kita di Jakarta melalui comment center kita sudah bisa meng-capture data secara real time di seluruh Indonesia. Dan yang di-capture itu bukan hanya data-data numerical saja, angka-angkanya, tapi juga visualnya. Jadi kita sudah bisa memastikan bahwa pupuk itu ada dan ditebus oleh petani yang berhak. Itulah salah satu peran penting Pupuk Indonesia menjaga availability. Tidak saja hanya di gudang-gudang di pabrik, tapi kita pastikan bahwa seluruh stok-stok itu sudah tersebar di seluruh wilayah melalui jaringan penjualan kita yang berjumlah 27 ribu kios tadi itu. Jadi availability insya Allah aman. Availability dalam hal kapasitas produksi dan juga ketersaluran dari pupuk bersubsidi begitu ya? Dari sisi kapasitas produksi dan dari jumlah stok yang kita miliki. Di setiap lini distribusi, mulai dari di pabrik, kemudian di gudang-gudang di pelabuhan, gudang-gudang di setiap kabupaten, karena kita punya gudang itu 500 lebih gudang. Kapasitasnya hampir 2 juta.
Dan kemudian stok-stok yang ada di kios-kios. Jadi kita tersebar sudah cukup luas. Rasanya ini dapat menjadikan semacam jaminan ya kepada petani bahwa dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi dan juga ketersediaan dari produksi pupuk sini akan tersedia dan cukup gitu ya Saya bagi masa bisa tanam yakinkan dan lain cukup. sebagainya. Oke, baik. Tentunya ini kemudian berjalan beberapa waktu ini ada challenge lah ya, ataupun mungkin tantangan-tantangan lah untuk kemudian dapat mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ataupun menaikkan indeks ketahanan pangan di Indonesia gitu ya. Dari sudut pandang pupuk Indonesia sendiri, challenge-nya apa dan strateginya apa tuh Pak Rahmat? Ya begini, kalau ketahanan pangan ini kan tidak mungkin satu organisasi bisa berdiri sendiri menyelesaikan seluruh persoalan itu. Kata kuncinya adalah gotong royong. Gotong royong ini penting. Nah, pupuk Indonesia memahami bahwa kita adalah input penting pada pertanian. Nah, itu adalah kontribusi kita. Alhamdulillah, di sisi penyediaan input pertanian tadi, banyak persoalan sudah diselesaikan. Saya tidak mengatakan bahwa seluruhnya sudah tidak ada masalah, tapi saya bisa yakinkan seluruh persoalan-persoalan yang besar-besar itu sudah terselesaikan. Melalui apa? Melalui Perpres. Perpres itu merupakan sebuah bukti nyata kolaborasi atau gotong royong seluruh kementerian, seluruh stakeholder yang menyepakati bahwa ketahanan pangan adalah penting dan pupuk adalah komponen penting pada produktivitas pertanian. Jadi menurut saya tantangannya kalau dari sisi input, agri input itu sebagian besar sudah bisa terselesaikan dan itu adalah hasil dari gotong royong. Nah, tentu ada tantangan-tantangan lain yang mungkin di wilayah yang lain, tapi kalau dari sisi pupuk saya rasa hampir semua persoalan sudah bisa terselesaikan. Baik. Dan apa namanya, salah satu bukti nyata juga penyerapan pupuk hingga bulan Mei lebih dari 3 juta ton itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Sudah bisa tersalur dengan baik. Bahkan yang lebih hebat lagi, tanggal 1 Januari tahun 2025 kemarin, pertama kali dalam sejarah seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia bisa menebus di tanggal itu. Sebelumnya nggak bisa karena harus aturannya berlapis. Tapi kita berhasil untuk menyederhanakan melalui gotong royong tadi sehingga pupuk bisa ditebus mulai tanggal 1. Tidak ada lagi nunggu bisa menebus pupuk karena aturannya belum tersedia. Ini kan penting. Kalau dilihat di gudang-gudang kita penuh, tapi kalau regulasinya tidak memungkinkan kita salurkan kan tidak mungkin. Dan ini saya harus mengapresiasi kementerian-kementerian yang terlibat, Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan kementerian yang lainnya yang dengan semangat untuk menyederhanakan ini. Demi petani kita tidak boleh ada ekosektoral. Oke, kalau tadi sempat mendengar dari rembuk petani dari Pupuk Indonesia juga hadir di situ, ada yang sampaikan petani tambah lagi dong Pak pupuk subsidinya gitu. Padahal kemudian ketersediaannya masih tersedia gitu ya. Anda juga sampaikan yang tersedia terlebih dahulu dihabiskan. Jangan kemudian masih ada terus ditambahin kuotanya gitu ya. Nah, ini sejauh mana ini yang harus juga diinformasikan kepada petani gitu sebagai satu stakeholder penting juga Pak. Ya, itu PR kita. Makanya kan kita lakukan rembuk tani. Di mana-mana kita lakukan rembuk tani, ya kita sadarlah. Saya rasa menjadi tanggung jawab Pupuk Indonesia untuk bersama dengan para stakeholder untuk mensosialisasikan itu. Masih banyak yang harus kita lakukan, tapi yang penting adalah kita berjalan pada arah yang sama, dengan rel yang sama. Apa itu? Demi ketahanan pangan tidak boleh ada ekosektoral. Demi ketahanan pangan, petani tidak boleh dibikin sulit. Tidak bisa petani mau membeli pupuk, sudah waktunya hujan harus menebar pupuk di sawah, ternyata aturannya tidak membolehkan. Kan itu sudah dibereskan semua. Jadi saya rasa itu yang ya memang biasa merasa, oh mungkin saya kurang. Bisa saja benar kurang. Tapi saya mengulang apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa kalau memang kurang ya kita tambah. Tapi kan sekarang belum. Kita masih punya 6 juta ton lagi yang harus kita salurkan. Jadi masih cukup banyak. Jadi petani tidak perlu khawatir pupuk subsidi alokasinya masih banyak. Kalau kurang, insya Allah saya meyakini karena ketahanan pangan adalah menjadi salah satu sasaran pembangunan nasional pada era pemerintahan Bapak Prabowo ini, pasti beliau
dengan seluruh jajaran kementerian tidak akan keberatan untuk menambah alokasi. Efektivitas dan juga Dan kalau efisiensi. ditambah, ya, moga Pak. kita masih punya 14,5 juta ton kapasitas. Jadi aman lah. Ya, yang paling penting adalah semua pihak gitu ya yang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, BUMN tentu saja secara aktif melakukan jurus-jurus untuk kemudian merealisasikan target dari pemerintah agar ketahanan pangannya secara indeks akan terus naik gitu ya. Ya, Itu yang pastilah kemudian kita menjadi penting. sebagai BUMN, Ya. sebagai badan usaha milik negara, apa yang menjadi ketetapan pemerintah pasti kita laksanakan karena itu adalah salah satu fungsi utama kita sebagai BUMN. Baik, sukses untuk pupuk Indonesia Pak. Terima kasih. Semoga memang petani kita semakin happy dengan Amin, amin, availability dari pupuk yang disediakan oleh pupuk Indonesia. Terima kasih Mas Sampai Riki. jumpa, sehat-sehat Ya, selalu. Terima kasih. Ya. Indonesia catatkan capaian terbaru dalam sektor pertanian di mana pemerintah berhasil mengamankan stok beras nasional mencapai 4 juta ton. Di mana inilah rekor pertama yang diperoleh oleh Indonesia semenjak Bulog berdiri tahun 1969 dan sejauh ini Bulog sudah menyewa gudang dengan kapasitas 1,4 juta ton dan sejauh ini hampir penuh dan ini menunjukkan serapan beras yang cukup tinggi. Nah, untuk melihat stok beras nasional, kita kunjungi yuk salah satu fasilitas produksi dan gudang beras Bulog. Selamat siang Ibu, apa kabar? Wiki dari Ainus, apa kabar Pak? Terima kasih sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke sentra pengolahan beras Sidoarjo. Ya. Punya Jadi Bulog Bulog. tuh punya 7 yang kayak gini. Ya. Jadi kita sebar di daerah-daerah produsen sebenarnya. Kalau sentra penggilingan padinya kita punya 10 di daerah produsen. Kalau penggilingan berasnya punya 7. Oke. Jadi infrastruktur Bulog tuh sekarang udah lihat udah modern kayak gini. Salah satunya adalah ini ya. Beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa ada formulasi harga 6.500 per Iya. kilogram untuk gabah yang dihasilkan Betul, oleh petani. Itulah harga yang diberikan oleh Bulog sebagai off-taker. Nah, sejauh mana ini formulasi harga ini menjadi satu hal yang juga memang membahagiakan petani, Bu? Banget. Ya. Jadi Bulog tuh tahun ini dapat penugasan sesuai Impres nomor 6 2025 ya. Instruksi Presiden nomor 6 2025 bahwa Bulog harus menyerap gabah kering panen di tingkat petani 6.500. Ini sebenarnya bisnis proses yang baru. Karena yang lalu-lalu itu Bulog tuh cuma nunggu gudang. Kalau sekarang kita harus jemput di petani dan harus diberi 6.500. Makanya sekarang Pak Dirut membentuk tim jemput gabah yang langsung menjemput kepada petani. Kita juga berkolaborasi tentunya dengan dibantu dengan TNI dan lain-lain ya. Kolaborasi ini sehingga sekarang kalau kita lihat petani itu sudah mendapatkan harga yang baik sekali dari gabah kering panennya. Jadi kalau yang lalu-lalu itu kan harganya di bawah itu, tapi sekarang sudah kalau kita lihat Mas Wiki udah hampir rata semua 6.500. Oke. Sekarang kalau kita lihat sekarang pupuk udah mudah ya kan mendapatkannya. Ternyata petani sekarang kami ketemu dengan petani-petani itu, wah sekarang berterima kasih juga kepada Bulog, kepada pemerintah, kepada Pak Presiden, kepada kementerian lembaga terkait bahwa sudah menaikkan harga pembelian gabah kering panen 6.500 dan kita lihat sekarang petani semua sudah happy. Ya. Kita sambil jalan ke sana ya Bu ya. Kalau kita lihat teknologi yang tadi sudah kita lihat sama-sama, itu kan berarti bahan bakunya adalah berupa beras dari petani yang dibeli oleh Bulog ya. Iya. Kemudian distandarisasi kualitasnya atau seperti apa yang dilakukan di mesin ini? Jadi gini, beras itu sebenarnya bisa kita bikin. Beras itu kan dari macam-macam petani itu kan kualitasnya macam-macam ya. Gabahnya macam-macam. Terus berasnya juga masuk macam-macam karena kami juga sebenarnya mengambil juga berkolaborasi dengan juga penggilingan-penggilingan kecil yang sangat mesinnya juga tradisional sebenarnya. Nah, kita bisa standarisasi. Kalau kita masuk untuk cadangan pangan pemerintah, itu ada kualitasnya saat ini, kualitasnya medium dengan butir patah 25%. Itu untuk CBP. Tetapi untuk dari sisi pesanan-pesanan khusus seperti ini untuk retail modern, biasanya dia minta brokennya itu 15%. Nah, kita bisa bikin nih di mesin seperti ini. Tergantung pesanan seperti apa.
Sudah sedikit tahu mengenai proses pengolahan beras, saatnya berbincang di Gudang Bulog. Ya, Bu Febi, kalau tadi kita berada di tempat pengolahan rice to rice. Rice to rice. Ini Sentra kita penggilingan beras. Oke, kalau sekarang berarti ada di gudang Di ya, Bu, ya? gudang. Jadi yang tadi udah dimasukin beras Standarisasi lah ya. standarisasi disimpan di gudang. Oke, baik. Ini masih kita kemudian bicara teman-teman petani lah ya, Iya. sebagai salah satu stakeholders terpenting dalam pertanian di Indonesia. Bagaimana memastikan serapan maksimal gabah-gabah dari petani. Ada nggak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bulog sendiri, Bu Febi? Kalau kita tahu kan bahwa musim panen itu udah panen rendeng sama panen gadu. Nah, kemarin ini panen itu kan ada masa waktunya ya, paling dia 2 bulan 3 bulan maksimal. Sehingga pada saat musim panen kemarin Pak Dirut bikin strategi bahwa kita benar-benar harus siaga semuanya menjemput ke petani. Kita bikin namanya tim jemput gabah gitu ya. Sampai kemarin kan bulan Maret, April, Mei gitu ya, sampai sekarang masih. Dan mulai dari sebenarnya dari akhir Februari itu sampai pada saat Lebaran pun kita tuh harus masuk juga gitu. Karena kan panen nggak bisa nunggu kan ya. Iya. Jadi Berarti kalau ketemu sama teman-teman wartawan tos tuh. Tos Karena tuh. wartawan juga banyak yang masuk gitu pas ya. Lebaran. Jadi sampai Lebaran kedua itu kita semuanya udah langsung masuk semua, juga mungkin nggak ada yang pulang kampung kayaknya sih gitu ya. Jadi semuanya standby. Nah ini sistem ini yang dibikin oleh Pak Dirut kami untuk supaya jangan sampai kita lengah karena kan petani nanti kalau tidak sampai terserap pada masa-masa itu, pada masa-masa emas panen itu ya kita tidak mau kehilangan kesempatan itu lagi. Oke, strategi untuk mengendalikan harga. Nah itu gimana tuh Bu Febi? Mungkin Bu Febi bisa cerita sedikit yang diterapkan, apakah itu dari harga Bulog kepada teman-teman petani ataupun mungkin harga jual beras kepada masyarakat lah ya. Tadi kan kalau kita lihat ada produk-produk yang diproduksi oleh Bulog sendiri ya, langsung ke konsumen gitu. Kalau untuk penugasan sendiri, intinya Bulog itu menjaga memang di harga floor price-nya di petani tadi, di harga pembelian gabah 6.500, nanti di sisi hilirnya itu biasanya ada kalau harga lagi tinggi kita ada mengeluarkan program, tapi ini sebenarnya kita penugasan dari Bappenas ya, SPHP. Jadi itu memang kalau harga beras lagi tinggi kita gelontorkan itu. Nah, memang kalau yang tadi kita lihat juga itu sebenarnya di sisi komersialnya itu Bulog juga menggelontorkan beras premium sesuai permintaan. Tentunya harganya kita mengacu kepada tidak menjual di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Jadi untuk beras premium ya tadi. Untuk beras premium itu. Okay. Jadi misal gitu, harga beras lagi harga gabah pun lagi tinggi, Bulog tuh nggak melulu untuk mencari untung lah istilahnya. Karena kita memang tugas kita adalah juga menstabilkan harga sebenarnya. Oke, baik. Ada titik lain yang saya juga pengen datengin sih Bu Febi. Boleh. Kita ngobrol lagi di sana Boleh. ya. Oke Bu. Ya. Ini kita sudah ada di titik lain di gudang ya Bu ya. Iya. Oke, bicara mengenai capaian, ada capaian baru nih yang selama Bulog berdiri ini kemudian menjadi sebuah capaian yang memang rekor lah ya, terkait dengan stok beras ataupun cadangan yang mencapai 4 juta ton gitu ya. Iya. Sejauh mana ini sebetulnya bisa jadi bekal optimisme sih untuk kemudian menaikkan indeks ketahanan pangan Indonesia gitu. Jadi memang sejak Bulog berdiri ini adalah stok terbesar ya sepanjang sejarah Bulog. Sekarang udah lebih dari 4 juta ton. Kalau kita melihat ini gudang-gudang Bulog tuh sekarang udah penuh gitu ya. Kita udah sewa-sewa juga gudang. Nah memang saat ini stok Bulog itu udah 4 juta lebih. Dan ini kalau kita melihat berarti karena ini stok cadangan pemerintah meyakinkan bahwa untuk ketahanan pangan, ketahanan stok kita ini sudah lumayan kuat sekarang dibanding negara-negara lainnya. Oke, dan ini juga menjadi sebuah bekal yang sangat baik ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Kita Evi. ada di dalamnya. Terima Ya, kasih. sukses ya Bu ya. Diperlukan upaya maksimal dari setiap pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan. Semakin kompak, maka cita-cita Indonesia menjadi negara swasembada pangan bisa tercapai. Sampai jumpa di Special Dialog berikutnya.